Halo guys, lanjut dari video sebelumnya. Ini sekarang gua akhirnya sampai di kota Phnom Penh, yaitu ibu kota Kamboja. Nah, sama seperti ibu kota lainnya, Kamboja ini kota metropolitan ya guys. Oke guys, jadi hari ini kita visit ke Phnom Penh. Nah, karena kota Phnom Penh cukup besar, jadi untuk keliling kotanya gua charter tuk-tuk seharian. Destinasi pertama yang gue kunjungin adalah Madam Penh Statue. Nah, ini adalah ibu dari Phnom Penh ya guys. Disebut ibu dari Phnom Penh karena Madam Penh ini membuat Phnom Penh jadi kota yang sebesar ini. Nah, sejarahnya itu diukir di sekeliling dari monumen ini ya guys. Jadi dulunya Phnom Penh ini adalah kota kecil atau hutan. Sampai suatu hari anak buahnya Madam Penh memotong pohon yang isinya ada 4 buah patung Buddha. Nah, 4 patung Buddha yang ditemukan di dalam pohon itu diberikan kepada biksu-biksu, lalu dinyatakan bahwa patung Buddha ini memberikan keberuntungan dan kesucian. Nah, karena keempat patung Buddha ini dianggap sangat suci, jadi akhirnya masyarakat sekitar ini membangun tempel di atas bukit supaya masyarakat bisa berdoa. Dan tempelnya sampai sekarang masih berdiri dan disebut dengan Wat Dom Pen. Nah, kalau mau berkunjung ke Wat Dom Pen ini untuk orang asing, kita wajib bayar 1 US dollar ya guys, dan naik tangga nggak terlalu tinggi. Wat Dom Pen ini masih tempat ibadah aktif, jadi kalau agama Buddhis masih bisa berdoa di dalamnya guys. Nah, di dalam main tempel ini masih terdapat 4 patung Buddha yang ditemukan oleh Madam Pen waktu itu dan masih bisa didoakan. Tapi kalau non Buddhis kayak aku, kita masih bisa lihat tempel ini, dan ini langit-langitnya sangat indah ya guys, dilukis full kayak gini. Nah, selain lihat main tempelnya, kita juga bisa ke belakang, ada semacam kayak taman dan ada stupa gede warna putih yang kita bisa pakai buat foto-foto. Nah, tempel ini benar-benar bangun di atas bukit, makanya Phnom Penh diambil dari kata Phnom yaitu bukit, dan Penh adalah nama ibu yang membangun tempel ini. Nah, untuk destinasi berikutnya, aku diantar ke Wat Onolom. Nah, Wat Onolom ini selain dari tempel, dia juga berfungsi sebagai kantor presiden dari Biksu Kamboja. Yes, kalian gak salah dengar, Biksu Kamboja ada presidennya. Dan di Wat Onolom inilah presiden Biksu yang terpilih akan bekerja dan tinggal selama masa baktinya. Oke guys, jadi itu adalah perpustakaannya. Ini adalah main temple, inilah presiden dari Biksu, adalah gambar dari biksunya, dan itu adalah stupanya. Nah, dari sekian banyak building tadi, yang kita bisa visit cuma main tempelnya guys. Untuk main tempelnya ini basically sebenarnya ada suatu vihara, nah cuman dia ada dilengkapi dengan patung Buddha emas di dalamnya. Next, berikutnya gue visit Istana Raja Kamboja. Istana ini masih aktif ya guys, jadi masih ada raja yang tinggal di dalamnya. Oke guys, jadi sekarang kita mau masuk ke Istana Raja Kamboja. Kita akan lihat apa yang ada di dalam istana itu. Oke, let's go. Nah, kalau ada yang mau visit Istana Raja Kamboja ini, baiknya harus datang di atas jam 10, karena jam 10 dia baru buka. Nah, untuk biaya masuknya, ini harus bayar 10 US dollar, dan kalau bisa mau nambah guide, nambah lagi 10 US dollar. Oke guys, jadi kita sekarang udah dalam Istana Raja Kamboja. Nah, di situ ini ada bangunan dari untuk kalau misalnya penari-penari mau menari. Nah, terus di sini ada bangunan untuk menyimpan harta karun. Di sini ada kayak mahkota, lalu ada slippers dan lain-lainnya. Terus ini adalah main buildingnya tempat raja. Dia biasanya akan di kalau naik takhta di Coronation. Terus udah gitu ini ada bangunan-bangunan lainnya. Dan ini full kompleksnya, dia ada gerbang utama, terus ada banyak kebun-kebun dan juga bangunan support lainnya. Oke, so let's see guys. Nah guys, untuk bangunan pertama yang kita bisa kunjungin adalah bangunan Istana Utama. Sayangnya untuk bangunan ini kita nggak boleh masuk, ya cuma boleh lihat dari luar ya guys. Oke guys, jadi di situ itu adalah tempat Raja Kamboja itu sekarang tinggal. Nah, jadi kalau misalnya rajanya itu tinggal, nah yang di kibarnya itu ada bendera biru. Nah, di situ ada bendera warna biru. Nah, kalau benderanya lagi naik ke atas, itu artinya rajanya masih ada di istananya. Nah, berarti sekarang karena ada benderanya, artinya rajanya saat ini masih di istananya. Nah, untuk area kanan ini nggak boleh divisit ya guys, karena masuk area privat raja, seperti museum pribadi sampai tempat tinggal pribadi raja. Tapi jangan khawatir ya guys, soalnya masih banyak bangunan-bangunan lain yang bebas untuk divisit oleh para turis. Nah, kayak ini aku masuk ke dalam museum kerajaan yang boleh divisit oleh para orang-orang biasa. For the royal ceremony, and this costume worn by the royal bodyguard or royal warrior.
This costume for royal coronation. This one for the king and the other one for the queen. It's the actual one. So the king wear this costume on coronation day. Okay. So this is for the king, this is for the queen. And this artifact they use for the royal religious ritual. For religious ritual. And pumpkin it means good crop. Good harvest. And this uniform for the king when the king comes to the parliament to open new session. Nah, di museum ini memang nyimpen peralatan perlengkapan kerajaan dan ini semua adalah original. Mulai dari baju, seragam, logo kerajaan sampai ke alatan spiritual semua disimpan di sini. Nah, dari museum perlengkapan kerajaan kita jalan ke tempat berikutnya ya guys. Menurut aku pribadi, dari semua bangunan-bangunan museum yang bisa kita visit, ini adalah bangunan yang paling keren. Bangunan ini disebut dengan Silver Pagoda atau pagoda perak. Disebut dengan Silver Pagoda karena bangunan ini memiliki lantai yang dibuat dari perak sebesar 5 ton. Kita boleh masuk ke Silver Pagoda, tapi kita benar-benar dilarang keras untuk mengambil foto maupun mengambil video di dalamnya. Nah, ini jadi tiru ya guys, jadi aku ngambil video diam-diam supaya bisa nunjukin kalian dalamnya kayak gimana. Nah, di dalam Silver Pagoda ini, lantainya itu dilapisin oleh karpet merah, soalnya akut peraknya itu kan rusak kegesek-gesek sama kaki pengunjung. Nah, selain itu, dalam Silver Pagoda itu nyimpen barang-barang paling berharga yang diberikan kepada Kamboja. Kayak contohnya, ada tulang Buddha yang disimpan sini pemberian dari Sri Lanka. Dan yang paling keren, ini ada patung Buddha dari emas yang beratnya sampai 90 kg. Selain dari Silver Pagoda yang keren banget, ini juga ada hall, dan hall ini full dilukis pakai tangan oleh para artis. Oke guys, jadi sepanjang dari hall ini itu adalah gambar dari Ramayana atau mitologi dari Hindu. Nah, di gambar itu di tahun 1903 oleh 45 artis dan itu sepanjang 605 meter sepanjang hall. Selain itu, Istana Raja ini juga berfungsi sebagai kuburan raja. Nah, bangunan yang kayak Candi Prambanan ini adalah tempat untuk nyimpen abu raja sudah kremasi. Nah, di Istana Kerajaan kita pindah untuk melihat beberapa monumen. Kayak contohnya monumen ini monumen Raja Prehba Samdech, itu raja paling dihormati di Kamboja. Nggak jauh dari monumen raja, itu ada Independence Monument atau monumen kemerdekaan Kamboja. Monumen ini juga berfungsi sebagai bundaran, jadi kita bisa stop di pinggir jalan untuk take foto atau ya sekitar jalan aja muterin untuk ngelihat bangunannya. Oke guys, jadi gue sekarang di Museum of Genocide. Depannya udah serem banget, ada pagar. Nah, ini adalah Sulseng Genocide Museum. Jadi ini akan menceritakan tentang genosida yang terjadi di Kamboja selama Khmer Merah. Nah, kalau mau masuk ke museum ini biayanya US $10. Oke guys, jadi setelah masuk ke museum kita dikasih kayak audio guide. Nah, ini ada bahasa-bahasanya. Nah, nanti kita dikasih headset sama kayak gini. Nah, ini punya aku. Nah, udah pasang. Nah, terus kita press one. Nah, jadi di sekeliling dari museum ini itu ada nomor-nomor dan kita press nomor sesuai dengan lokasi kita. Nanti audionya bakal ngejelasin. Jadi cerita singkatnya, S21 Prison ini dulunya adalah sebuah sekolah SMA bagi anak-anak Kamboja. Setelah Khmer Merah berkuasa, bangunan ini diambil alih lalu dijadikan penjara untuk lawan-lawan politiknya. Selain itu, ini juga ada gambar peta lokasi di mana orang dikirim untuk kerja paksa dan beserta properti yang disita. Terus ini juga dilengkapi dengan foto korban yang ditahan di penjara ini dan mostly nggak survive ya. Selain warga lokal, ini juga ada warga asing yang ditahan sini karena dituduh sebagai mata-mata. Nah, masih satu komplek di S21 Prison, ini ada gedung B dan ini fungsionalnya khusus untuk menahan para tahanan. Orang ditahan bangunan ini biasanya orang memiliki status yang cukup penting, seperti contohnya adalah mata-mata, lawan politik, atau siapapun yang membahayakan rezim Khmer Merah saat itu. Oke guys, jadi gue di salah satu bagian dari gedung B atau gedung C antara S21 Prison. Jadi pada zaman dulu anggota Khmer Merah itu akhirnya memasang kawat duri ini karena orang-orang sini kan disiksa. Nah, mereka nggak kuat, jadi ada yang bunuh diri. Nah, anggota Khmer itu nggak mau kalau orang bunuh diri, jadi mereka tuh mau nyiksa supaya dapat informasi. Nah, inilah contoh dari penjara yang dari anggota Khmer Merah menahan orang-orang. Nah, ini adalah contoh dari bangunan yang
untuk mass atau orang yang banyak ditahan di dalam sini. Nah, tapi ada juga yang kecil-kecil. Ini contoh di ruangannya. Kalau tadi kita udah lihat penjara yang untuk orang yang massal atau orang yang banyak, nah ini adalah contoh untuk penjara orang yang individual. Penjara individual ini benar-benar dibangun dengan sangat buru-buru, jadi cuma dipasang dengan bata ala kadarnya. Dan orang yang gak beruntung itu dirantai 24 jam dan ini masih ada contohnya. Ruang untuk penjara individual ini bisa aku bilang banyak banget dan ini benar-benar dibangun ngasal, bahkan sampai beberapa itu nggak disemen atau diaci. Nah, saking ngasalnya atau bahkan saking kekurangan material semen dan batu bata, bahkan ini ada penjara yang terbuat dari kayu. Aku yang masuk ke bagian penjara kayu ini bisa bilang ini ruangannya pengap banget. Oke guys, jadi ini adalah contoh dari penjara ya, kali ini yang pakai kayu. Jadi para tahanan itu ditahan lalu dipaksa masuk ke dalam tempat sekecil ini. Kadang satu penjara itu bisa 2. Nah, ini ada banyak banget. Jadi mereka membangun, ditambahin bangunan kayak kayu gitu untuk para tahanan politik mereka. Lanjut ke bangunan lain, nah bangunan ini berfungsi sebagai tempat interogasi dan tempat penyiksaan para tahanan. Nah, ini masih lengkap alat-alat untuk melakukan interogasi dan penyiksaannya. Nah, mereka menggunakan seperti cambuk, linggis, atau besi, atau alat-alat tumpul lainnya. Nggak cuma peralatan kecil, ini juga ada peralatan cukup besar seperti alat untuk menenggelamkan para korban. Nggak heran karena perlakuan brutal, banyak orang yang wafat dan hanya 3 yang ditemukan selamat saat ditemukan. Dari S21 Prison, kita jalan naik tuk-tuk 30 menit menuju ke tempat berikutnya, yaitu The Killing Field. Oke guys, kalau tadi kita udah ngeliat Case 21 Prison, tempat para lawan politik dari Khmer Merah ditahan. Sekarang kita lagi di Killing Field atau tempat para tawanan itu pada dibunuh. Nah, tadi ya di sini itu ada bangunan-bangunan, cuman memang bangunan itu dibikin seadanya kadarnya. Jadi bangunan itu dibikin dengan cuman kayak dari kayu gitu, jadi nggak bertahan lama dan sudah berusak. Nah, tapi di sini masih ada beberapa penjelasan dan dikasih penjelasan kayak kertas, sama kita bisa bikin dari audio, dikasih headset. Nah, itu full penjelasannya dan ada nomor-nomornya juga. Nah, di Killing Field ini bisa dibilang semua bangunannya itu udah nggak ada lagi karena memang dibangun dulunya dengan bangunan ala kadarnya. Tapi masih ada penjelasan di spot-spot dari tempat yang seharusnya ada bangunannya. Oke guys, jadi sebelum Pol Pot itu membuat ini menjadi Killing Field atau tempat dia membunuh lawan politiknya, ternyata tempat ini dulunya adalah kuburan orang Chinese. Jadi orang Chinese Kamboja dulu yang tinggal sini, kalau misalnya seandainya ada yang meninggal, nah itu dikuburnya di area sini. Nah, di area sini memang sepi, terus jarang banyak orang dan memang sudah tempat kuburan dari awalnya. Nah, makanya dipilih oleh anggota Khmer Merah itu menjadi tempat eksekusi dan sekalian kubur korban-korbannya. Gak cuma laki-laki, mau perempuan ataupun anak-anak bahkan bayi semua dieksekusi di tempat ini. Bahkan ini masih ada sisa-sisa dari bajunya, dan ini masih ada rangka-rangka yang masih belum diangkat dan masih dipajang. Untuk mengenang korban yang dieksekusi di tempat ini, akhirnya pemerintah Kamboja ini membangun semacam pagoda, nah dan itu diisi dengan tengkorak para korban yang ditemukan di tempat ini. Estimasi sekitar 17.000 orang dieksekusi di tempat ini, dan ini cuma salah satu dari tempat eksekusinya.